Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai membacakan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kepada kita untuk pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, kami semua yang mendengarkannya dalam ibadah online JKI Getsemani Jakarta. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak saudara kasih dalam Tuhan, senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam ibadah online JKI Getsemani Jakarta. Yang menjadi pembahasan kita firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, saudara kasih Tuhan. Saudara yang ikut bersama dengan kami dalam ibadah online, saudara boleh membuka Alkitab, mengikuti pembacaan firman Tuhan. Di sana dikatakan seperti ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun aku, karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang yang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita bacakan pada pagi hari ini, ada 3 sosok yang ditampilkan dalam teks ini. Yang pertama adalah seorang janda yang sedang berjuang untuk membela haknya, karena haknya dirampas oleh lawannya. Yang kedua adalah hakim yang lalim. Saudara kasih Tuhan, dalam terjemahan King James, hakim lalim ini artinya hakim yang tidak adil, ya. Unjust, seorang hakim yang tidak adil. Dan yang ketiga adalah Allah sendiri yang penuh dengan kasih. Saudara kasih Tuhan, di dalam nats ini, setelah kita melihat ketiga sosok ini, di mana seorang janda sedang berjuang untuk membela haknya yang telah dirampas oleh lawannya. Tentu, saudara kasih Tuhan, janda ini tidak dikatakan apa haknya yang dirampas oleh lawannya. Yang kedua, Alkitab juga tidak mengatakan bahwa janda ini miskin, tapi memang secara, kalau kita tidak tersurat, janda ini pasti miskin. Kenapa? Karena kenapa dia harus setiap hari harus menghadap, membela-belakan dirinya setiap hari datang kepada hakim yang lalim. Emang karena dia miskin. Nah, ada yang saya baca di dalam satu artikel mengatakan
seorang janda pada zaman Yesus Yahudi, mereka itu ditinggalkan sendiri dan tidak ada orang yang membelanya. Nah, terlepas dari hal itu, saudara kasih Tuhan, janda ini sedang dalam masalah. Masalahnya adalah di mana haknya dibela, haknya dirampas oleh lawannya. Saudara bisa bayangkan kalau hak saudara dirampas oleh seseorang, tapi saudara tidak berdaya untuk melawan orang tersebut. Mungkin saja orang itu orang yang lebih tinggi derajatnya secara ekonomi, secara sosial dengan kita. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Hal itu mungkin yang dialami oleh seorang janda ini, janda yang miskin ini. Maka satu-satunya harapan yang ada di dalam benak pikirannya adalah mengadu kepada hakim. Dan kebetulan hakim yang didatanginya adalah seorang hakim yang lalim. Artinya hakim lalim di sini adalah hakim yang tidak adil, hakim yang jahat. Di sini dikatakan, saudara kasih Tuhan, bahwa dia tidak menghormati Allah. Dia tidak menghormati Allah. Dan juga tidak menghormati manusia. Di ayat 2 dikatakan, dalam kota itu ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Tidak menghormati seorang pun. Saudara, jangan pernah bisa melihat orang menghormati, mengasihi sesamanya tanpa dia bisa menghormati Allah. Tetapi menjadi miris juga kepada kita apabila ada seseorang yang menghormati Allah tetapi tidak mengasihi sesamanya. Maka saudara jangan pernah membuat satu standar yang tinggi kepada seseorang kalau dia tidak menghormati Allah. Saudara, Tuhan hakim ini tidak menghormati Allah. Allah saja tidak dihormati. Harusnya derajat tertinggi, posisi tertinggi dalam kehidupan kita ini adalah Allah. Maka kita akan menghormatinya. Saudara, kalau ada saudara kerja di dalam satu perusahaan atau saudara kerja dalam satu atau punya bekerja kepada seseorang, saudara pasti sangat menghormati orang itu. Karena suka atau tidak suka, mau tidak mau, saudara harus menghormatinya. Kenapa? Karena dia adalah bos saudara, lebih tinggi derajatnya, sosial ekonominya daripada saudara. Oleh karena itu wajar menghormati, apalagi Allah. Nah, hakim ini tidak menghormati Allah, apalagi manusia. Dia adalah hakim yang tidak adil, unjust. Dia tidak hormat kepada Allah, juga kepada manusia. Nah, sementara janda ini datang kepadanya, memohon kepadanya. Alkitab memberikan contoh ini, saudara kasih Tuhan, bukan satu kebetulan. Yesus, Alkitab sedang menceritakan, membuat satu perbandingan antara ada Allah yang kasih dan hakim yang tidak adil. Ini digambarkan bagaimana kita supaya digambarkan di dalam kehidupan berdoa kita. Oleh karena itu, pada saat si wanita datang kepada hakim ini, dia bukan malah berbelas kasihan kepada seorang janda ini yang tidak ada yang membela haknya, udah miskin, haknya dirampas. Saudara kasih Tuhan, kalau hak kita dirampas, harga diri kita di mana? Orang kalau harga dirinya diambil, dirampas, apapun bisa dilakukan. Maka saudara akan melihat di televisi banyak orang melakukan
pembunuhan, melakukan satu kejahatan kepada seseorang karena dia merasa harga dirinya diusik. Harga diri merupakan harkat yang tertinggi dalam diri manusia, saudara kasih Tuhan. Maka kalau ada seorang harga dirinya diganggu, dia bisa menjadi berubah seperti bukan dia sebelumnya. Nah, wanita ini, seorang janda ini sudah miskin, tidak ada yang membela haknya. Bahkan dia ketemu dengan seorang hakim. Maka yang dia tahu bahwa hakim inilah yang akan membela dia, yang hanya satu-satunya yang bisa menolong dia, satu-satunya yang bisa memperjuangkan haknya supaya bisa kembali kepada dia. Caranya bagaimana? Caranya dia datang terus kepada hakim ini tanpa jemu-jemu. Kata jemu-jemu di sini bahwa Tuhan dalam NIV itu tidak menyerah. Sedangkan di dalam King James tidak lemah. Berarti kalaupun janda ini ditolak oleh hakim, ditolak, tapi dia tidak menyerah. Ada orang, saudara kasih Tuhan, pada saat dia datang terus, pada saat seseorang menolak dia akan menjadi lemah. Saudara, ini saya gambarkan seorang mahasiswa yang sedang memperjuangkan skripsinya. Banyak mahasiswa yang tidak mau melanjutkan skripsi. Kenapa? Karena menemukan dosen yang seperti hakim ini. Kalau ditanya kenapa tidak kau lanjutkan skripsimu, banyak orang mengatakan saya menemukan dosen yang tidak bersahabat. Karena setiap dia datang dicoret. Ini menyerah namanya. Tetapi wanita ini tidak menyerah. Karena dia tahu satu-satunya harapannya, satu-satunya orang yang bisa membela dia, satu-satunya orang yang bisa memperbalikan haknya kepada wanita ini hanya hakim ini. Karena melalui itulah haknya dia bisa kembali. Dikatakan di sini sama Tuhan tidak berapa kali, tentu tidak jemu-jemu. Bayangkan berarti itu bisa lebih dari 10 kali, bisa lebih dari 20 kali kan datang terus. Dan akhirnya haknya dibela oleh hakim. Tapi ingat saudara Tuhan, hakim ini membela hak seorang janda ini bukan karena janda tersebut, bukan karena hakim ini memiliki belas kasihan kepada si janda, tetapi karena dia tidak mau lagi diganggu oleh janda tersebut. Inilah faktornya seorang hakim yang lalim ini, seorang hakim yang jahat ini, seorang hakim yang tidak adil ini mau membela hak si perempuan, si janda. Nah, saudara kesentuhan, Tuhan Yesus memperbandingkan ini dengan Allah. Allah yang Maha Kasih. Di ayat ke-7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Lihat tuh. Allah kita bukan sama loh dengan Allah kita tidak sama loh dengan hakim yang lalim ini. Allah kita adalah Allah yang kasih. Nyawanya saja diberikan kepada kita. Dia korbankan dirinya di kayu salib karena kasihnya kepada kita. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia korbankan dirinya, korbankan anaknya. Apalagi masalah kita, masalah yang sedang kita hadapi, yang dimana kita sedang berseru-seru berdoa, menyatakan doa kita kepada Tuhan.
Dikatakan, masakan Tuhan tidak menjawab. Allah kita Allah yang kasih. Kalau seorang hakim yang tidak baik, seorang hakim yang tidak adil, seorang hakim yang jahat bisa membela hak seorang janda, tentu tidak karena belas kasihan, tetapi karena tidak mau diganggu. Masakan Allah kita, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh belas kasihan itu tidak membela hak kita. Saudara kasih Tuhan, apa yang menjadi persoalanmu hari ini? Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Saya mau tanyakan, apakah engkau sudah segigih wanita ini memperjuangkan apa yang kau doakan kepada Tuhan? Mungkin sampai sekarang kau berdoa kepada Tuhan, ada satu doamu yang sampai sekarang belum terjawab. Ada satu masalahmu yang belum bisa diselesaikan. Ada satu masalahmu saat ini sedang di ujung tanduk. Atau nyawamu sedang di ujung tanduk. Sejauh mana engkau berseru kepada Tuhan? Kata tidak jemu-jemu di sini, berdoa tidak jemu-jemu di sini mengatakan tidak lemah, tidak turun volumenya pada saat ada hambatan, tantangan. Harusnya kita makin bersemangat seperti janda ini. Kalau saudara saat ini mengalami satu masalah, satu pergumulan dalam kehidupanmu, harusnya seperti yang tulis katakan, jangan jemu-jemu. Jangan menjadi lemah. Jangan menjadi lemah. Saudara Tuhan, baru-baru ini saya 40 hari yang lalu ada seorang teman meng-WhatsApp saya, dikatakan, "Nal, tolong doakan saya kena COVID-19. Itu sih hari saya sedih karena dia seorang perawat. Pada saat dia masuk, dia katakan, tolong doakan saya. Ya, saya berdoa waktu itu, saya tidak berdoa. Tapi saya berdoa buat dia. Selalu beberapa hari saya tanyakan, gimana keadaanmu? Saya bilang, belum. Dari swab pertama sampai swab yang ke-13 atau 14 saya ikuti perkembangannya. Bayangkan saudara, sampai swab ke-14. Jadi dia ada selama 40 hari di karantina. Jadi tahu saya tanyakan, masih doakan ya, ini lagi swab pertama, ya kan, swab kedua terus masih positif, dan akhirnya swab ke-8 kalau nggak salah dikatakan, nah gimana keadaanmu? Dia nggak mau kasih tahu, saya tanyakan, gimana keadaanmu? Ya, hari ini sudah negatif, tunggu swab yang selanjutnya, karena dinyatakan boleh pulang pasien COVID kalau dia sudah 2 kali negatif pada saat di swab. Ternyata pada swab berikutnya dia positif lagi. Di situ dia mulai putus asa. Saya tanya, gimana keadaan? Dia mulai putus asa, katakan, Nal, sudahlah, saya sudah siap kok. Kalau saya mau dipanggil Tuhan check out dari dunia ini, saya sudah siap. Entah kenapa saya katakan seperti ini ke dia. Oh ya? Kenapa saya katakan pertanyaan ini, saya katakan ke dia, apa yang sudah kau lakukan di dalam perjuanganmu melawan COVID ini? Contohnya, bagaimana permintaanmu kepada Tuhan supaya Tuhan menolongmu dalam menyembuhkan penyakitmu ini? Dia berkata, ya, saya bangun pagi jam 6, saya renungan, saya berdoa, ya sudah cukup. Hanya segitu. Ya. Terus saya katakan ke dia gini, coba kamu pikirkan, hari ini nyawamu sedang di ujung tanduk, di ambang, di lembah kekelaman. Kamu masih berdoa seperti itu. Seorang kalau sedang dalam kepepet, seorang kalau dalam
dalam suatu masalah yang sangat besar, maka hal yang pertama dilakukan adalah sekuat tenaga dia akan keluar. Bagaimana dia keluar dari tekanan itu, bagaimana dia keluar dari masalah itu, dia akan lakukan sekuat mungkin sampai dia bisa lepas. Saya tanyakan ke dia, bagaimana perjuangan? Coba dulu. Kalau ada waktu mumpung kau di karantina, cobalah bangun kau jam 3 pagi. Atau jam 4 pagi kau berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Terus dia bilang gini, teman-teman 2 minggu mereka sudah pulang. Saya katakan ke dia, engkau berbeda. Tuhan mengizinkan engkau kena penyakit seperti ini. Pasti ada satu hal yang besar ya Tuhan mau tunjukkan dalam itu. Bukan saja engkau sembuh, tapi pulang sudah selesai. Tapi ini beda pasti. Saya percaya Tuhan dan rencana Tuhan. Coba kamu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan sampai mengalami Tuhan. Setelah itu sudah kasih Tuhan, kita lama tidak kontak. Saya juga tidak kontak, mungkin hampir seminggu. Biasanya saya kontak dia 3 hari 4 hari seminggu. Tiba-tiba saya baca WhatsApp dikatakan, Nal, terima kasih buat doamu, doa-doanya. Hari ini saya dinyatakan negatif setelah swab yang kedua. Artinya kemarin kalau yang ke-13 berarti yang ke-14. Kalau nggak salah. Puji Tuhan, saya bilang, apa yang kamu alami? Dia mengatakan gini, Tuhan itu baik. Sampai menyatakan Tuhan itu baik, dikatakan dia tidak lagi menyatakan Tuhan baik hanya karena didengarkan orang, hanya karena dikatakan oleh orang lain, tetapi dia mengalami bahwa Tuhan itu baik dan dia merasakan, rasanya dirasakan bahwa Tuhan itu baik. Kenapa? Karena dia telah mengalami Tuhan, mengalami kesembuhan. Itu saya katakan. Harusnya itulah yang Tuhan mau darimu, supaya kau mengalami Tuhan. Bukan saja kau sembuh dari penyakitmu, kau pulang ke rumahmu, tapi kau masih manusia yang dulu. Tapi Tuhan mau engkau mengalaminya. Tuhan mau engkau merasakan dia lewat persoalan, lewat penyakit ini. Saudara kasih Tuhan, dikatakan iya, Tuhan itu baik. Saya percaya pada saat dia bilang Tuhan itu baik, pasti dia meneteskan air mata. Siapa yang tidak mau meneteskan air mata, saudara kasih Tuhan, pada saat kita di dalam lembah kekelaman, nyawa kita di ujung tanduk, tapi Tuhan melepaskan kita dari situ. Jangankan nyawa, saudara Tuhan. Kalau saudara mendapat pertolongan dari Tuhan, contohnya pada saat saudara sedang bermasalah dalam keuangan, mau bayar uang sekolah, saudara berkeluarga mungkin mau bayar uang sekolah anak, tidak ada uang, mau bayar ini tidak ada uang, segala macam dan lain-lain. Tapi pada saat saudara putus asa, tidak ada harapan, tiba-tiba ada orang yang menawarkan bantuan kepada saudara karena saudara berseru-seru kepada Tuhan, menolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Apa yang saudara lakukan? Pasti saudara bahagia sekali. Dia katakan, saya lepas, merasa lepas. Maka saya katakan, Tuhan tidak saja menolongmu hanya ditolong seperti, tapi Tuhan mau engkau mengalami Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apa masalahmu hari ini? Seorang janda ini mengalami haknya diambil oleh seseorang. Apa masalah? Masalahmu dalam rumah tanggamu, masalahmu dalam pekerjaanmu. Engkau mungkin seorang kepala rumah tangga yang harus menghidupi istri dan anak-anakmu, tetapi karena masalah hari ini, karena keadaan hari ini, engkau harus di PHK. Kau berpikir hari ini, kemana saya? Mau kemana saya? Mau kemana saya? Makanya sudah semakin ada orang yang stres karena keadaan ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara, dalam Tuhan kita katakan, kalau saudara masih ada kekuatan untuk berdoa, marilah berdoa kepada Tuhan.
ada pengharapan dalam Tuhan. Mari berdoa tidak jemu-jemu. Engkau berseru kepada Tuhan. Tuhan, kemana Tuhan? Kemana arah hidupku? Kemana aku Tuhan? Kemana aku? Tolonglah Tuhan. Kalau saya tidak kerja lagi, kemana anak-anakku ini? Dia adalah Allah yang kasih. Nyawanya saja diberikan bagi kita. Masakan persoalan-persoalan yang seperti yang kita alami tidak ditolong dia. Di ayat 7 dikatakan tadi apa? Masakan dia tidak menolong umat pilihan. Kalau hari engkau mengalami masalah itu, pergumulan yang sangat berat itu di dalam kehidupanmu, dalam langkah hidupmu, saya mau katakan ada Tuhan yang mau menolongmu. Kalau sampai hari ini engkau belum ditolong oleh Tuhan, teruslah datang kepadanya. Kalau hakim yang lalim, hakim yang tidak takut Tuhan, hakim yang jahat itu bisa membela hak seorang janda, masakan engkau anak Allah tidak dibela oleh Tuhan? Dia akan membela. Maka saudara kasih Tuhan, jangan, intinya dikatakan, jangan jemu-jemu, jangan menyerah. Saudara jangan takut untuk berseru kepada Tuhan. Berseru bukan berarti saudara teriak-teriak, no. Saudara berseru kepada Tuhan, saudara masuk mungkin dalam satu ruangan ke kamar saudara, kalau saudara tidak punya kamar, atau masuk dalam satu ruangan, saudara berdoa di sana, meraung di sana, menjerit, Tuhan tolonglah Tuhan. Sebagaimana Hana yang selalu datang ke bait Allah sampai Samuel mengatakan, kamu mabuk ya? Supaya dia mendapatkan keturunan. Dan Tuhan akhirnya mengabulkan, memberikan anak kepada Hana, yaitu Samuel. Saudara ada perlu, kalau saudara mau dijawab Tuhan doa saudara, ada satu, katakan jangan jemu-jemu, jangan menyerah, gampang menyerah, jangan gampang putus asa, jangan gampang, sudahlah, Tuhan tidak mau menjawab doamu. Itu anak-anak saudara sama Tuhan. Saudara harus memiliki sesuatu semangat seperti wanita janda ini, yang dimana dia tidak jemu-jemu, datang terus kepada seorang hakim itu, terus dan sampai haknya dibela. Maka saudara kasih Tuhan, Tuhan juga Allah yang kasih itu. Kalau saudara datang terus kepadanya, masakan Tuhan tidak membela hak saudara. Kalau itu suatu kepentingan, kalau itu satu kepentingan buat diri saudara, Tuhan tidak akan mungkin tidak membela saudara. Kadang Tuhan menunda apa yang kita doakan kalau itu kepentingan kita. Bukan supaya hanya mendapatkannya, tetapi juga Tuhan mau kita mengalami dia seperti teman saya. Kita mau bukan saja dia sembuh, tapi saya katakan Tuhan juga mau supaya engkau mengalami Tuhan. Di dalam persoalanmu, dalam pergumulanmu, Tuhan tidak hanya mau engkau doamu dijawab, tetapi Tuhan juga mau engkau mengalami Tuhan secara pribadi. Maka pada saat engkau mengatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, itu bukan karena latah, tetapi itu karena engkau merasakan bahwa Tuhan Yesus baik bagi kehidupan. Kau mengatakan Tuhan Yesus baik karena engkau merasakan dia sungguh baik menolongmu, memberikan apa yang tercukupkan dalam kehidupan. Dia baik. Bukan karena kata orang lain, tapi karena kita mengalaminya. Terus memberkati kita semuanya, apapun hari ini masalahmu. Datanglah kepada Tuhan, tidak jemu-jemu. Kalau hari ini engkau sedang di ujung tanduk, rumah tanggamu sedang di ujung tanduk, pekerjaanmu sedang di ujung tanduk, nyawamu bahkan di ujung tanduk karena penyakit, mungkin engkau tidak disembuhkan Tuhan. Tapi saya percaya
dalam Tuhan ada kesembuhan. Kalaupun mungkin engkau tidak disembuhkan Tuhan, tapi saya percaya Tuhan akan memberikan ada satu rema dalam hatimu yang membuat engkau kuat, sehingga kau kuat menerima segala apa yang terjadi dalam kehidupan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.